Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Informatika, kembali lagi di Informatika Podcast interaktif dan penuh inspirasi. Bersama saya Devina dari Informatika Angkatan 23 yang bakal nemenin kalian. Nah, pada episode kali ini akan membahas tentang topik masa depan informatika di era AI menjadi ancaman atau peluang. Dan pada kali ini nggak sendirian karena bakal ditemenin oleh narasumber yang keren banget. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kepada Abang dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Husin Bagaskara, tapi bisa dipanggil Bagas saja atau Bang Bagas. Jadi pekerjaan saya saat ini adalah software engineer. Udah, mungkin itu aja perkenalannya. Oke, salam kenal Bang. Ya. For your information, Bang Bagas ini merupakan alumni IF Itera angkatan 2019 teman-teman. Mungkin langsung aja ya Bang ke pertanyaan sesuai dengan judul kita hari ini nih Bang. Menurut perspektif Abang tentang AI itu apa sih Bang? Perspektif saya tentang AI lebih ke alat bantu sih untuk sistem rekomendasi, jadi asisten personal, Ya, alat berarti belajar. ya bisa sesuai dengan judul kita ini kan masa depan informatika. Informatika tuh sebuah jurusan di mana bisa sebagai tools pembelajaran jurusan informatika itu sendiri ya Bang. Iya, tentulah. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bang. Dalam hal pendidikan informatika, menurut Abang, bagaimana AI dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran? Menggunakan AI sebagai referensi pembelajaran. Agak gimana ya pertanyaannya ya? AI itu kan sebenarnya alat bantu kan. Jadi untuk referensi pembelajaran ya tinggal kalian cari aja kalian mau belajar apa, terus ya tinggal minta AI aja, tinggal sebutin aja kalian mau belajar apa. Nanti AI bakal bantu kok itu. Sebenarnya AI itu apa ya? Terlalu di over glorify mungkin ya bagi sebagian orang, kayak terlalu didewa-dewakan. Sebenarnya AI itu nggak sedewa itu. AI itu tetap butuh kita sebagai manusia untuk ngejalanin tugasnya. Bisa Jadi itu juga gak sih kayak keliru juga? iya, AI nah AI itu bisa keliru. Jadi gini ya pengalaman saya menggunakan AI ya. Pada tahun 2022, jadi ketika saya pertama kali kerja, itu kan ChatGPT baru rilis dan baru booming-boomingnya kan. Nah itu saya coba di bulan pertama saya kerja, saya pakai AI. Karena saya nggak ngerti apa-apa di tech-stack perusahaan yang saya kerja. Itu awal-awal lancar tuh, berjalan lancar, semuanya baik-baik aja. Tapi ketika AI itu mendapatkan study case yang sedikit rumit, nah itu mereka mulai membuat halusinasi atau ngebuat solusi mereka sendiri. Nah, jadi di situ saya mendapatkan stuck, saya ngerasa bahwa oh berarti AI ini nggak selamanya dia pinter, nggak selamanya dia bisa ngejalin tugasnya dengan baik. Nah, jadi saya ngerasa ya AI tetap butuh kita sebagai manusia untuk klarifikasi apakah itu benar atau enggak. AI itu kayak ibarat teman belajar juga bisa gak sih Bang? Iya, tetap Sebagai iya. tools Benar sebagai belajar. tools. Cuman kita nggak bisa terlalu berpatok sama AI. Tetap kita harus curiga juga kadang sama AI. Apakah itu benar apa enggak jawabannya? Nah, untuk memvalidasi jawaban dari ChatGPT nih misalnya Bang, Abang biasanya nyari sumber lain atau gimana Bang? Baca-baca? Iya, nyari sumber lain kalau nggak nyari dokumentasinya. Misalnya nih saya mau belajar coding. Saya mau misalnya ngebuat test case menggunakan SQL misalnya, SQL. Nah, terus saya coba tanya AI dan saya cek lagi apakah query tersebut itu bisa dijalanin apa enggak pakai teknologi MySQL misalnya. Jadi harus dicek lagi, harus di-recheck. Karena AI itu kan buatan manusia Iya, buatan yang manusia. Dan kan kayak manusia aja punya kesalahan, iya. apalagi itu buatannya. Iya, apalagi kan AI juga belum sedewa itulah intinya AI. Masih tetap butuh kita. Abang ini kan udah lama nih di bidang informatika kan, udah bertahun-tahun lah ngodingnya. Enggak sih, baru selama kuliah ya baru 6 tahun, 7 tahun lah. Udah cukup lama nih aja ya Bang. Enggak. Menurut Abang nih, ada nggak sih perbedaan yang mendasar antara membuat program manual atau menggunakan bantuan kecerdasan buatan itu Bang? Perbedaannya tuh di waktu. Jadi ketika kita buat program manual, nggak pakai AI sama sekali, itu balik lagi ke zaman dulu ya, sebelum ada ChatGPT ya, sebelum ada LLM, itu kita semuanya harus searching manual, googling manual. Nah, dengan adanya AI, googling itu jadi lebih cepat.
dan kita bisa ngebuat kode-kode itu lebih apa ya, autocomplete-nya lebih bagus gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada sistem autocomplete kan. Mungkin mulai ada tuh ketika ada GitHub Copilot kalau kamu misalnya pernah dengar. Nah, di situ aja perbedaannya. Jadi AI itu bisa ngebantu kita coding lebih cepat. Cuman untuk ngebuat coding itu bagus tetap dari diri kita sendiri. Berarti kayak kita bisa nyari codingan nih di AI atau ChatGPT atau selainnya, sejenisnya. Nah, itu kayak kan itu kadang kita ketemu error tuh. Kita harus memperbaiki sendiri ya, Bang. Bukan memperbaiki sendiri, kita juga tetap bisa bantu minta AI buat perbaikin sistemnya. Cuman kita tetap harus tahu di bagian mana tuh sistemnya salah. Nah, kalau kita nggak bisa ngoding tapi asal minta nih, tolong AI tolong buatkan saya sistem A gitu. Nah, kita nggak ngerti cara buat sistem A tuh kayak gimana. Nah, tuh ketika sistemnya jalan dan ada masalah tuh kita nggak ngerti nanti masalahnya di mana. Nah, kita sebagai programmer, sebagai manusia, kita harus bisa tahu tuh di mana titik salahnya. Jadi kita bisa minta ke AI-nya lagi buat benerin tuh masalahnya. Karena AI nggak mungkin dia langsung sempurna sekali ngebuat program. Berarti harus paham algoritma. Iya, tetap harus paham minimal fundamentalnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Tantangan terbesar yang bakal dihadapin mahasiswa baru informatika itu apa sih, Bang? Tantangan terbesarnya, menurut saya masih tetap sama sih, dirasa malas belajar ya. Sebenarnya sebelum ada AI juga kan sumber pembelajaran, sumber materi tetap banyak kan. Google tuh bener-bener, bahkan orang sempat mikir kuliah informatika tuh nggak penting karena materinya udah di mana-mana dan gratis. Nah, dengan ada AI ya sumber informasinya makin membludak lagi, makin gampang lagi diakses. Jadi lebih dirasa malas belajar sama critical thinking. Jadi ketika kita malas belajar ya kita juga jadi malas untuk berpikir gitu. Tantangan terbesarnya masih di situ. Oke, gini nggak sih, Bang? Kan informatika itu bisa dibilang kalau kita nyari jurnal atau itu kan susah kan, kayak kita ngoding, kita ketemu error. Nah, itu kita hadapi sendiri, kayak kita mungkin melihat dokumentasi atau yang lainnya. Menurut Abang nih, jurusan informatika ini termasuk level tersusahnya itu seberapa? Level tersusahnya? Ya. Bagi saya yang menurut saya kan cocok kan informatika bagi saya kan. Susahnya itu lebih ke berpikir gimana nyelesain suatu masalah sih. Tapi kalau untuk pencarian suatu masalah ya normal-normal aja kayak. Mungkin pertanyaannya bisa lebih didetailin coba. Gini, kalau misal nih jurusan farmasi, biologi, dia orang ada jurnal. Kayak kalau dia orang nggak tahu, dia orang bisa lihat lihat buku, cari-cari cari artikel. Nah, kita informatika itu kan kalau kita langsung implementasi ngoding, kayak kita susah, nggak tahu nih kita salahnya di mana. Nah, itu gimana, Bang, cara ngatasinnya? Oh ya, kalau itu baru kita googling. Nah, sebelum ada AI kita googling kan, tetap googling. Jadi kita lihat dokumentasi, kita lihat misalnya kita pakai balik lagi misalnya kita pakai SQL lagi nih, kita ngebuat suatu query dan query ternyata salah. Kan itu tadi case cuman kita punya sendiri kan. Nah, tapi implementasinya pasti ada orang telah melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Nah, kalau dulu tuh kita googling tuh, kita cari satu-satu di Stack Overflow, di GitHub, itu kita cari di forum-forum. Nah, dengan adanya AI kita tinggal perlu copy paste tuh codingannya, copy paste errornya, tinggal tanya itu yang di mana. Nah, kalau di jurusan lain itu kan mungkin lebih ke teoritikal. Dan menurut saya itu lebih gampang sih untuk dicari karena itu lebih ke teori. Oke, lanjut ke pertanyaan ini, udah di klimaksnya nih, Bang. Sesuai dengan judul kita hari ini, di era AI yang semakin canggih, masih worth it nggak sih kuliah informatika? Tergantung tujuannya apa. Tujuan kuliahnya apa dulu? Selain menambah ilmu, menambah skill mungkin. Kalau menambah ilmu kan nggak harus kuliah. Iya. Ngembangin apa? Ngembangin skill. Iya. Nggak perlu kuliah juga sih. Berarti? Tujuannya apa tuh? Berarti kuliah. Ini lebih kita tuh bisa mencari tahu tentang informatika itu sendiri bisa dari bootcamp atau komunitas lain ya, Bang. Jadi saya ada cerita gini, saya ada teman, dia lulusan teknik mesin, tapi dia sekarang jadi programmer dengan hanya modal bootcamp 3 bulan. Jadi kenapa dia memilih programmer? Karena setelah dia lulus teknik mesin, itu dia harus jagain orang tuanya sakit dan dia nggak bisa kerja keluar kota, dia harus stay di rumah. Nah, jadi dia nyari tahu apa yang bisa dia lakukan di rumah
tapi tetap ngasihin duit. Dan nggak mungkin kan lewat teknik mesin dia kerja remote kan, karena dia nggak mungkin tuh ngebuat alat dari laptop doang. Nah jadi dia memilih untuk jadi programmer dengan bootcamp itu. Nah itu kan dia nggak perlu S1 Eskom kan, dia tetap Iya. ST tuh teknik mesin, tapi dia tetap bisa ngoding. Nah jadi kalau tujuannya buat ngoding ya kuliah mah nggak begitu relate sih sebenarnya. Berarti lebih ke organisasi pengalamannya tuh. Nggak juga. Jadi kuliah itu lebih ke apa ya? Untuk orang-orang yang nggak tahu arah belajar, nah itu bisa pakai tuh untuk kuliah. Untuk nambah koneksi juga bisa, menambah critical thinking bisa. Berarti menurut abang nih, mendingan kuliah ikut bootcamp Mm, selama 4 tahun atau gimana bang? Kalau untuk menjadi seorang programmer atau bekerja mm, di informatika itu Balik ke individu masing-masing sih sebenarnya. sesuai kemampuannya Sebuah juga sesuai kan? kemampuan masing-masing. Kalau orangnya dia tahu dia mau ngapain, dia bisa apa namanya, dia bisa menemukan gitu apa yang dia pengen dan dia tahu caranya. Untuk jadi programmer tuh nggak harus kuliah. Sebenarnya kalau coba saya tanya balik ya mungkin di kuliah tingkat berapa? Tingkat 2 ya? Empat. Semester 4. Iya, Berarti tingkat 2 ya. iya. Selama 4 semester kuliah udah sejauh apa skill ngodingnya? Dengan modal kuliah doang ya, modal Iya. dari dosen ngajar. Karena kuliah itu cuma beberapa persennya kan. Hmm, Dimana kita harus ngembangin lagi di hmm, rumah, belajar lagi iya. beasiswa di rumah kan Bang. Hmm, Kayak mungkin kalau untuk di kuliah itu dikit kita dapat ilmunya, karena kan iya. di luar harus lebih mengeksplor lagi. Ya. Nah itu kuliah itu bukan buat ilmunya itu tadi, lebih ke ngebentuk pola pikir. Kalau kamu ingat yang saya ceritain tadi ya, saya bilang tadi ketika saya kerja saya nggak punya pengetahuan, nggak punya kemampuan terkait tech stack yang ada di kantor, bener-bener 0%. Padahal saya udah di tingkat 3 itu, udah di semester 6. Atau kan berarti selama 6 semester saya kuliah saya nggak dapet ini kan, ilmunya beda kan yang saya pelajarin di kuliah sama di industri. Nah, tapi saya tetap bisa ngejalaninnya karena di kuliah saya belajar sedikit fundamentalnya dan itu bisa dipakai di industri. Nah, sedikit itu yang kita harus kembangin sendiri. Karena emang kuliah itu emang sedikit banget. Kalau kamu cuma fokus kuliah, nggak dapet apa-apa. Ada juga nggak sih bang kayak yang abang ceritain tadi, Hmm, menurut abang nih relevan nggak sih orang yang jurusan informatika awalnya terus jadi di kemudian hari nggak jadi programmer atau bekerja di IT gitu? sangat relevan. Sangat relevan. Jadi jangan berpikir ya kuliah informatika itu cuma untuk jadi programmer. Nggak cuma programmer. Banyak banget industri IT itu nggak cuma programmer. Misalnya jadi sales, jadi tukang jualan. Mungkin terdengar remeh ya bagi orang ya, tapi sales yang ngerti teknikal itu selling power itu kuat banget. Jadi saya ada saudara saya, dia teknik elektro. Dia awalnya di bidang teknik nih kerjanya, jadi ngerakit ATM. Nah, terus dia pindah pivot jadi sales, jadi yang ngejualin ATM. Duitnya itu jauh berkali-kali lipat dibanding dia ngerakit ATM. Lebih banyak yang ngejualan. Nah itu, Berarti kayak digital marketing iya gitu ya? digital marketing. Dia jualan produk IT ya. Nah jadi atau orang yang ngerti IT bisa jadi product manager. Jadi yang ngebangun produknya. Dia nggak perlu skill ngoding dalam-dalam. Yang penting dia tahu kerangkanya, dia tahu frameworknya, dia tahu teknologi itu bisa ngapain. Dia bisa jualan, dia bisa ngebentuk produk. Nah itu kan juga belum tentu programmer bisa punya kan imajinasi untuk ngebuat suatu produk gitu. Emang programmer bisa nih ngerti dia teknikalnya kayak gimana untuk ngebuat produk tersebut tuh kayak gimana. Tapi idenya itu programmer belum tentu bisa. Programmer juga belum tentu bisa jualan. Jadi banyak banget peluangnya. Nggak harus ngoding kok. Nggak bisa ngoding tuh jangan takut. Jangan takut kayak, gue bisa kerja apa, saya kerja apa gitu. Masih banyak peluang. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir nih bang. Hmm, Teknologi AI semakin canggih digunakan di berbagai industri. hmm. Bagaimana AI bisa membuka peluang baru di bidang teknik informatika? Bagaimana AI membuat peluang baru di teknik informatika? Dari kesimpulan percakapan kita aja sebenarnya itu udah ngebuka peluang banget ya. Karena dari yang kita harusnya searching manual, waktunya misalnya kita ngoding normal 2 jam. Dengan bantuan AI itu kita bisa ngoding cuma sejam. Karena autocomplete tadi. Untuk sekarang, untuk dalam waktu dekat tuh menurut saya AI itu masih jadi tools, masih jadi alat. Gak tau ya mungkin 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya mungkin bisa aja AI udah advance banget. Nah itu belum bisa keprediksi sekarang. Cuman untuk sekarang masih jadi peluang.
AI itu sangat pesat ya Kang? Sangat pesat. Mungkin bisa di-compare ya dari AI yang ngebuat image processing-nya kayak gimana dulu dan sekarang. Wah, teman-teman keren banget ya Bang Bagas ini. Mungkin karena waktu kita sudah berakhir podcastnya, jadi pada intinya teknologi itu akan selalu berkembang pesat dan kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Khususnya di era AI yang sekarang ini. Ibaratnya tuh kayak AI itu seperti robot ya, yang dimana dirancang, dibuat, dan dikendalikan oleh manusia. Mungkin dari Bang Bagas ada tambahan atau pesan-pesan nih buat mahasiswa. Untuk mahasiswa ya, kalau nggak bisa ngoding jangan takut deh. Masih banyak kerjaan lain yang nggak harus ngoding. Yang penting kalian paham aja, setidaknya kuliah ya, kuliah yang bener lah gitu, Oke, aman aja. terima Gak usah takut gantikan AI. bagus. Oke, terima kasih kepada Bang Bagas yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di Informatika Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.